Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan mengenai lipid. Dimulai dari saya sendiri, Maharani Putri, ingin menjelaskan pengertian dari lipid itu sendiri. Lipid berasal dari bahasa Yunani yaitu lipos yang artinya lemak. Lipid merupakan senyawa ester yang tidak dapat larut dalam air tetapi dapat larut dalam pelarut organik atau nonpolar seperti dietil, ether, etanol, metanol, kloropom, benzena, dan lain sebagainya. Lipid yaitu senyawa yang terdiri dari molekul-molekul yang lebih kompleks dari berbagai jenis senyawa yang tidak tergabung dalam rantai panjang polimer. Lipid atau lemak larut dalam pelarut organik nonpolar karena mempunyai polaritas yang sama dengan pelarut tersebut. Jadi lipid itu dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu lipid sederhana, lipid kompleks, dan juga derivat lipid. Untuk lipid sederhana, dia tuh merupakan lipid bentuk ester yang mengandung molekul C, H, dan O. Lipid sederhana dia merupakan ester dari asam lemak dengan berbagai jenis alkohol. Nah, lipid sederhana dapat dibedakan menjadi 2, yaitu lemak atau trigliserida yang merupakan jenis lipid yang terdiri dari 3 molekul asam lemak yang terikat pada 1 molekul gliserol. Trigliserida berperan dalam transportasi lemak dalam darah dan juga merupakan sumber energi yang penting bagi tubuh yang dapat ditemukan dalam makanan seperti minyak, mentega, dan juga daging. Terus yang kedua itu ada lilin atau wax. Lilin atau wax ini merupakan ester yang dihasilkan dari kondensasi asam lemak rantai lurus dengan berat molekul yang tinggi dan alkohol primer berlantai lurus dengan berat molekul yang tinggi. Wax ini mengandung parafin dan dapat diperoleh dari lebah madu, ikan paus, dan lumba-lumba. Sifat dari wax ini dia tuh tidak akan larut di dalam air, tetapi dia dapat larut dalam pelarut lemak. Terus untuk kelompok lipid yang kedua ada lipid kompleks. Jadi lipid kompleks ini dia tuh merupakan senyawa yang mengandung bahan-bahan lain selain alkohol dan asam lemak. Selain dibentuk oleh ester dari asam lemak dan alkohol, lipid kompleks juga mengandung gugus molekul lain, contohnya fosfolipid. Yang pertama ada fosfolipid. Nah, fosfolipid ini selain mengandung asam lemak dan alkohol, di dalamnya juga mengandung residu asam fosfat. Terkadang di dalam fosfolipid ini juga terkandung gugus basa nitrogen dan gugus yang lainnya. Nah, yang termasuk di dalam fosfolipid itu ada gliserofosfolipid yang dimana gugus alkoholnya berupa gliserol dan sphingolipid yang dimana gugus alkoholnya adalah sphingosine. Yang kedua ada glikolipid. Jadi glikolipid ini adalah salah satu jenis lipid yang terdiri dari gula dan lipid. Nah, glikolipid ini terbentuk melalui reaksi antara gula dan lipid, di mana gula dapat terikat pada bagian hidrofobik lipid. Glikolipid itu dapat ditemukan di berbagai macam jaringan dan organisme termasuk manusia. Selanjutnya yang terakhir, yang ketiga itu ada lipoprotein. Nah, lipoprotein ini dia tuh molekul kompleks yang terdiri dari lipid dan protein yang berperan penting dalam transportasi lemak di dalam tubuh manusia. Lipoprotein mengangkut lipid hidrofobik yang dibentuk pada usus halus dan hati. Struktur inti bagian dalam lipoprotein ini bersifat hidrofobik, sedangkan bagian kulit luarnya bersifat hidrofilik. Selanjutnya yang terakhir pembagian dari kelompok lipid itu ada derivat lipid. Jadi derivat lipid ini dia tuh merupakan senyawa-senyawa lipid yang tidak dimasukkan di dalam kedua kelompok lipid di atas. Mengapa demikian? Karena si derivat lipid ini dia berasal dari hidrolisis lipid sederhana dan lipid kompleks. Terus contoh dari derivat lipid ini ada 2, yaitu steroid yang pertama yang merupakan senyawa turunan lipid yang tidak memiliki gugus asam lemak dan bukan termasuk turunan ester sehingga tidak mengalami hidrolisis dan memiliki struktur cincin yang terikat dengan bagian gugus fungsional.
Terus steroid yang biasa dikenal itu berupa kolesterol yang merupakan komponen struktural dalam tubuh manusia. Terakhir itu ada karotenoid. Jadi karotenoid ini merupakan pigmen organik yang ditemukan di dalam bakteri, alga, fungi, dan tumbuhan. Tetapi dia tidak diproduksi oleh hewan dan merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh yang tidak mengandung oksigen. Karotenoid ini berfungsi untuk menguatkan sistem imun, menurunkan resiko penyakit degeneratif, antioksidan, antiobesitas, dan menurunkan potensi penyakit stroke. Di sini saya akan menjelaskan fungsi lipid. Fungsi lipid itu memiliki 5 fungsi utama di dalamnya, yakni bagi berikut. 1. Sebagai sumber energi yang efisien dan disimpan dalam sel adipoksa sebagai cadangan energi yang digunakan saat tubuh membutuhkannya. Yang kedua, menyimpan vitamin seperti vitamin A, D, E, dan K yang larut dalam lemak. Lemak ini berperan dalam penyimpanan vitamin dan membantu proses penyerapan oleh tubuh. Yang ketiga, ada pembentukan membran sel. Salah satu lipid yaitu fosfolipid yang merupakan komponen utama dari membran sel. Si fosfolipid ini membentuk lapisan ganda yang melindungi dan memisahkan sel dari kelompoknya. Yang keempat, ada pelindung organ. Lemak berfungsi sebagai bantalan untuk pelindung organ-organ dalam tubuh, contohnya ginjal dan hati. Yang terakhir, ada produksi hormon. Beberapa hormon seperti estrogen, progesteron, dan juga testosteron merupakan turunan dari lipid, berperan dalam produksi regulasi hormon ini. Nah, senyawa lipid ini dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari itu dalam bentuk makanan. Contohnya, yang pertama tuh kayak kacang-kacangan dan juga biji-bijian. Seperti biji walnut, biji almond, terus kacang chia dan juga kacang tanah. Yang mana kacang-kacangan dan biji-bijian ini merupakan sumber lemak sehat seperti omega 3 dan juga lemak tak jenuh tunggal. Nah, jenis lemak tak jenuh tunggal ini dalam tubuh kita itu berfungsi untuk menurunkan kadar kolesterol jahat, sekaligus untuk meningkatkan kadar kolesterol baik. Selain pada kacang-kacangan dan juga biji-bijian, senyawa lipid ini dapat juga kita jumpai di dalam beberapa jenis minyak nabati yang sehat, kayak minyak alpukat, minyak zaitun, kemudian minyak kelapa, yang mana mereka ini memiliki kandungan lipid yang banyak gitu, kaya akan lipid. Minyak-minyak ini mengandung asam lemak esensial yang berfungsi bagi tubuh itu untuk mengurangi peradangan dalam tubuh kita. Terus, senyawa lipid juga dapat dijumpai dalam beberapa produk susu. Produk susu itu meliputi susu itu sendiri, kemudian mentega dan juga keju. Produk-produk susu ini itu mengandung senyawa lipid, namun harus kita konsumsi dalam sejumlah yang sedang. Karena apa? Karena produk susu ini mengandung sangat banyak lemak jenuh. Nah, lemak jenuh ini berpotensi untuk meningkatkan kolesterol jahat. Jadi kita tuh nggak boleh terlalu berlebihan dalam mengkonsumsi produk persusuan ini. Nah, dan terakhir itu senyawa lipid juga dapat kita jumpai dalam ikan khas. Ikan khas itu kayak ikan salmon dan juga ikan sarden, di mana mereka ini mengandung banyak senyawa omega 3 yang juga berfungsi untuk mengurangi peradangan, sama kayak minyak nabati tadi. Jadi ikan-ikan ini itu mengandung lemak dan juga minyak yang banyak. Jadi itu beberapa sumber lipid dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya yaitu proses pencernaan lipid. Nah, ketika kita mengkonsumsi makanan, maka makanan tersebut sebagian besar tidak dapat digunakan oleh tubuh karena bahan makanan tersebut harus dipecah menjadi molekul yang lebih kecil. Seperti misalnya polisakarida yang harus dipecah menjadi monosakarida, protein yang harus dipecah menjadi asam amino, dan trigliserida yang merupakan lipid ini harus dipecah menjadi monoasil gliserol, gliserol, dan asam lemak. Proses pencernaan lipid yang pertama itu adalah proses pencernaan makanan di mulut. Nah, di dalam mulut itu kan terdapat lidah yang memiliki kelenjar Ebner yang dapat mensekresi enzim lipase lingual yang berfungsi untuk proses pencernaan kimiawi. Nah, selanjutnya proses pencernaan perut. Setelah makanan dari mulut itu akan turun ke kerongkongan dan masuk ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung itu terdapat gerakan pengadukan
lipase lambung dan lipase lingual ini berfungsi untuk menghidrolisis hasil gliserol yang mengandung asam lemak rantai pendek sampai sedang dengan memutuskan ikatan ester pada karbon nomor 3. Contohnya seperti trigliserida menjadi 1, di asil gliserol. Selanjutnya itu adalah pencernaan di usus kecil. Pencernaan mekanik pada usus ini berupa gerakan segmentasi yang merupakan gerakan kontraksi bolak-balik oleh otot-otot usus halus. Pencernaan kimiawinya dilakukan oleh enzim lipase pankreas yang diekresikan dari pankreas. Setelah dari lambung, makanan yang mengandung lemak akan masuk ke dalam usus halus, tepatnya pada duodenum. Pada duodenum terdapat muara 2 saluran, yaitu yang pertama saluran kantong empedu yang berisi cairan empedu yang berfungsi untuk memperlancar kerja enzim lipase dengan cara mengemulsi lemak. Saluran kedua yaitu kelenjar pankreas sebagai penghasil enzim pankreas dan penghasil hormon. Lemak yang tidak larut dalam air akan mengalami proses emulsifikasi oleh garam empedu yang dihasilkan dari kantong empedu sehingga membentuk butiran lemak. Nah, butiran lemak itu kemudian dengan adanya enzim lipase pankreas akan terpecah menjadi gliserol dan asam lemak. Contoh prosesnya yaitu trigliserida dipecah oleh lipase pankreas menjadi asam lemak dan 1, di asil gliserol. Kemudian dipecah lagi menjadi asam lemak dan 2 monoasil gliserol. Kemudian dengan bantuan enzim isomerase dipecah lagi menjadi asam lemak dan 1 monoasil gliserol. Kemudian yang terakhir adalah menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya yang terakhir itu adalah proses penyerapan dari usus kecil. Asam lemak dan monogliserida membentuk kilomikron yang akan menghantarkan lipid ke aliran darah. Kilomikron adalah salah satu jenis lipoprotein yang merupakan kendaraan pengangkut lipid dalam darah. Kilomikron adalah struktur besar dengan inti trigliserida dan kolesterol serta membran luar yang terdiri dari fosfolipid yang diselingi dengan protein yang disebut apolipoprotein dan kolesterol. Nah, membran luar ini membuatnya larut dalam air sehingga dapat berpindah dalam lingkungan berair. Kilomikron dari usus kecil pertama-tama mengalir ke pembuluh getah bening yang kemudian mengantarkannya ke aliran darah. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai lipid. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar.